Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya di program Rekat Renungan Singkat di channel YouTube Johan Kristianto. Istri saya mempunyai kebiasaan membeli souvenir yang memuat landmark atau simbol sebuah kota atau negara yang kami kunjungi. Souvenir itu berupa magnet yang ditempel di pintu kulkas atau biasa kita menyebutnya tempelan kulkas sebagai kenang-kenangan kota atau negara yang kita kunjungi itu. Salah satu pengalaman yang sangat berkesan dalam hal membeli souvenir magnet ini adalah ketika kami sekeluarga beroleh kesempatan berwisata ke negara Jepang. Seperti biasanya, hampir di setiap kota di Jepang yang kami kunjungi, istri saya selalu berburu magnet landmark kota tersebut. Harga magnetnya relatif sama dengan di negara-negara lain, tetapi pelayanannya sungguh memberi kesan yang mendalam bagi kami. Setelah membayar, kami diminta menunggu sebentar untuk memberi waktu bagi penjualnya membungkus magnet yang kecil dan murah itu. Kami memberitahu penjualnya untuk tidak usah dibungkus, cukup dimasukkan kantong biasa saja. Namun penjualnya dengan memelas dan setengah memaksa kami untuk memberi dia kesempatan membungkus magnet tersebut. Alangkah terkejutnya kami waktu menerima magnet yang kami beli tadi. Dibungkus dengan sangat rapi seperti sebuah kado, diberi pita dan dimasukkan ke dalam kantong kertas yang berbentuk tas tangan yang unik dan menarik. Kami sempat bengong sebentar karena harga magnet yang kami bayar tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk membungkus magnet seperti sebuah kado itu. Mengapa tidak? Coba Anda bayangkan. Biaya bungkusannya yang mewah itu pasti lebih mahal dari harga magnetnya yang relatif murah. Belum lagi nilai waktu dan keterampilan kerja dari si penjual yang ramah tersebut. Si penjual ini memberlakukan hal yang sama kepada semua jenis barang-barang yang dibeli, baik barang dalam jumlah banyak maupun sedikit dibelinya, barang yang mahal maupun yang lebih murah. Semuanya dibungkus dengan rapi seperti layaknya sebuah kado dan dimasukkan ke dalam kantong berbentuk tas tangan dari kertas yang unik dan menarik itu. Si penjual tersebut melakukan tugasnya dengan dedikasi yang tinggi. Hal yang kecil dan sederhana tetapi dilakukan dengan penuh dedikasi yang tinggi ternyata memberikan dampak yang sangat besar dan kesan yang mendalam bagi pembelinya. Saya teringat dengan ayat firman Tuhan di surat Kolose 3 ayat 23. Kata Paulus, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Dedikasikan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kita lakukan, baik hal besar maupun kecil, kita lakukan dengan dedikasi yang sama, yaitu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tanpa kita sadari, justru dalam pelayanan kecil yang kita lakukan dengan penuh dedikasi inilah yang membuat kita bertumbuh menjadi seperti Kristus. Yesus Kristus mempunyai kebiasaan melakukan pekerjaan biasa yang mungkin dihindari orang-orang pada umumnya. Seperti misalnya, ia membasuh kaki murid-muridnya, membantu anak-anak, menyediakan sarapan, melayani orang yang sakit kusta, dan lain sebagainya. Tidak ada yang tidak pantas untuk dilakukannya, karena memang ia datang untuk melayani kita semua. Ia melakukan semua itu bukan karena ia tidak menghiraukan kebesarannya sebagai seorang rabi, nabi, atau sebagai Tuhan semestinya. Tetapi justru karena kebesarannya lah ia melakukan semua itu. Dan ia mengharapkan kita untuk mengikuti teladan yang diberikannya. Hal atau tugas kecil dan sederhana sering dipakai untuk menunjukkan hati yang besar di dalam kita. Dari apa yang kita lakukan itu kita bisa mengetahui seberapa besar hati seseorang itu. Hati pelayan yang kita miliki akan tersingkap dalam berbagai tindakan kecil yang tidak terpikirkan orang lain. Seperti yang Paulus lakukan dengan mengumpulkan ranting untuk membuat api unggun agar semua orang merasa hangat setelah karam kapal. Ditulis di Kisah Para Rasul pasal yang ke-28.
Paulus juga lelah sama seperti yang lain setelah karam kapalnya ya. Tetapi Paulus melakukan apa yang dibutuhkan orang lain. Tidak ada pekerjaan yang terlalu rendah jika kita memiliki hati seorang pelayan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.